NISN seringkali menjadi permasalahan pada setiap peserta didik di lembaga sekolah, khususnya operator, yang mana sebagai pengelola data ini akan kesulitan apabila tidak memiliki NISN ataupun saat di cross check NISN-nya tidak ditemukan. Nah, di sini apa sih permasalahan-permasalahan yang menyebabkan NISN tidak ditemukan dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini pastinya operator seringkali menggunakan cek NISN untuk mengcross-check identitas yang valid. Bagi teman-teman semuanya, khususnya peserta didik yang sedang aktif di lembaga sekolah ataupun yang sudah lulus, apabila ingin mengcross-check identitasnya melalui NISN, pastinya akan mengalami kendala yang sama seperti ini. Bagaimana kita harus mengatasinya? Apabila peserta didik tidak mengerti alurnya, akan sangat sulit untuk mengcross-check NISN. NISN ini akan menjadi sebuah identitas bagi peserta didik yang sudah lulus ataupun masih aktif di lembaga sekolah. Di sini saya akan membahas masalah apa penyebabnya dan juga bagaimana cara mengatasi NISN tidak ditemukan. Oke teman-teman, permasalahan-permasalahan ini masih sering kali saya temukan, khususnya di lembaga non formal, baik itu PKBM ataupun SKB, yang mana NISN ini menjadi kunci untuk bisa lulus dari satuan pendidikan. Nah, di sini siapa bagi rekan-rekan semuanya yang mengalami kendala saat pengecekan NISN? Coba bisa taruh pada kolom komentar. Saya ingin tahu apakah banyak dari Saya ingin tahu siapa saja yang mengalami kendala, baik itu peserta didik ataupun lulusan ataupun dari operator itu sendiri. Untuk permasalahan-permasalahan ini, bagaimana cara mengatasinya? Kita akan bahas semuanya pada video kali ini terkait NISN tidak ditemukan. Yuk langsung kita mulai. Untuk yang pertama teman-teman, saat pengecekan NISN ini tidak ditemukan karena identitas tidak sesuai Dukcapil. Di sini peran penting padanya data dengan Dukcapil ya. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang saat ini sedang mengubah identitas pada KK, harap bisa dicermati apakah identitasnya sama dari KK sebelumnya ataupun ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi bagi teman-teman semuanya, meng-cross-check NISN itu dengan data KK. Karena untuk penerbitan NISN ini pastinya harus valid Dukcapil, seperti itu ya. Coba teman-teman bisa cross-check kembali apakah sudah sama dengan data KK-nya, apakah ada kurang huruf atau kelebihan huruf atau ada tanda baca karakter spesial seperti itu. Karena pada KK otomatis harus sama dengan data yang ada di data Dapodik. NISN ini sifatnya unik teman-teman. Apabila tidak sama, maka tidak akan ditemukan. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman semuanya harus bisa meng-cross-check secara detail, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung. Seperti itu ya. Jadi apabila peng-cross-checkan NISN secara berdasarkan nama, bisa dilihat pada data KK-nya. Apabila meng-cross-check dengan data berdasarkan NISN, maka bisa cek NISN-nya apakah sudah valid, apakah tidak ada huruf yang berlebihan ataupun ada spasi seperti itu ya. Karena biasanya ada spasinya yang membuat data ini tidak akan ditemukan. Dan solusinya bagaimana apabila data ini tidak ditemukan? Solusinya teman-teman bisa hubungi lembaga sekolahnya. Apakah datanya ini sudah sama dengan KK? Karena untuk alumni ini datanya pasti akan terarsip ya. Jadi bisa dicek apabila memang ada kesalahan penulisan pada sebuah identitas, di ijazah bisa langsung diperbaiki. Itu ya. Kemudian untuk permasalahan kedua, ini penyebabnya adalah NISN memang salah dalam penulisan. Apabila memang salah dalam penulisan NISN, ini bisa di cross check kembali, kemudian bisa dimintakan surat keterangan untuk perbaikan identitas. Ini ya untuk solusinya. Jadi bagi teman-teman semuanya bisa minta bank data dari lembaga sekolah atau langsung surat keterangannya.
apabila memang NISN-nya ini tidak ditemukan padahal sudah sama dengan data KK-nya seperti itu. Dan untuk solusinya bisa melakukan verbal lulusan, yaitu pada laman cek NISN apabila teman-teman scroll ke bawah ada verbal lulusan ya. Di sana teman-teman bisa masukkan identitas NISN-nya, kemudian nanti lengkapi formulirnya dan scan ijazah aslinya. Kemudian nanti bisa diupload. Apabila memang valid untuk NISN yang sudah tertera pada ijazah, maka nanti akan muncul teman-teman untuk cek NISN-nya ya. Apabila memang tidak dimiliki oleh peserta didik tersebut, maka NISN tersebut bisa dikatakan bukan milik yang bersangkutan itu ya. Dan bisa tanya ke sekolah yang sudah menerbitkan ijazah, ataupun bagi peserta didik yang masih aktif bisa langsung tanya data dapodiknya apakah sudah sesuai dengan KK atau belum itu ya. Oke, dan ini adalah permasalahan yang terakhir atau permasalahan yang ketiga. Ini sering kali saya jumpai dan saya dapat informasi bahwa lulusan dari Kemenak atau EMIS ini yang sering kali NISN ini tidak ditemukan. Apa penyebabnya? Bagi teman-teman yang penasaran, yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Kita akan lanjutkan untuk pembahasannya. Bagi yang lulusan Kemenak di sini yang menonton ataupun operator yang menangani peserta didik yang dari lulusan Kemenak, baik itu mulai jenjang MI, kemudian MTS ataupun MA, bisa taruh pada kolom komentar apakah memiliki kendala saat meng-cross check NISN atau ingin mengklaimkan NISN-nya tidak ditemukan saat dicek. Apabila teman-teman mengalami kendala tersebut, penyebabnya teman-teman karena NISN yang dimiliki oleh peserta didik yang bersangkutan yang tertera pada ijazah diklaimkan ke peserta didik lain. Loh, kok bisa? Iya, karena pada EMIS ini ada sistem klaim NISN dari lulusan ya. Dari peserta didik yang lulus, NISN-nya bisa diklaimkan ke peserta didik yang aktif. Hal ini sering kali saya jumpai bahwa lulusan dari 2 atau 3 tahun yang berlalu itu diklaimkan seperti itu. Jadi identitas peserta didik yang sudah lulus NISN-nya dimiliki oleh peserta didik yang sedang aktif pada saat ini. Jadi bukan permasalahan ijazah itu palsu ataupun NISN itu palsu, tetapi sebenarnya NISN itu benar. Tetapi saat sudah diklaimkan, maka NISN tersebut sudah dimiliki oleh peserta didik lain. Nah, perbedaan EMIS dengan Dapodik bahwa Dapodik ini tidak akan bisa mengklaimkan NISN yang sudah lulus apabila identitasnya ini berbeda. Harus sama, entah itu dari nama peserta didiknya, kemudian tempat tanggal lahirnya, nama orang tua ibu kandungnya, ini harus sama. Indeks persamaannya harus minimalnya di atas 85%. Dan ini menjadi kontrol untuk klaim NISN oleh peserta didik yang sedang aktif di Dapodik. Padahal NISN ini kita sudah tahu ya bahwa adalah identitas yang pasti digunakan untuk meng-cross check NISN untuk melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya. Seperti itu. Maka bagi teman-teman semuanya yang merasa NISN-nya tidak ditemukan, solusinya bagaimana? Apabila memang tidak ditemukan, dan ini khusus bagi alumni yang sudah lulus, apabila meng-cross check NISN ini tidak ditemukan, bisa lapor ULT ya. Satu, bagi teman-teman semuanya bisa mengadukan permasalahan tersebut melalui live chat ataupun langsung call ya di call centernya ULT. Utarakan apa yang permasalahan teman-teman temukan. Nanti akan dibantu oleh tim Pusdatin di pusat, maka nanti siapa tahu akan ada solusinya dan bisa divalidkan untuk NISN-nya. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, bagi lulusan Kemenak yang kebanyakan seperti itu, bisa konsultasi atau bisa datang langsung ke lembaga yang bersangkutan untuk pertanggungjawaban dan verifikasi data pada ijazahnya ya.
Dan semoga bagi teman-teman semuanya yang mengalami kendala NISN yang tidak ditemukan, ini sudah tahu solusinya dari 3 penyebab ini tadi. Karena selain itu tidak ada lagi teman-teman ya. Penyebabnya hanya 3 yang saya sebutkan tadi di awal. Dan solusinya juga sudah saya berikan jawabannya. Bagi teman-teman semuanya, harap bisa cross check, saling mengontrol, baik itu peserta didik yang bersangkutan, kemudian alumni, kemudian operator, ini saling bersinergi untuk cross check NISN. Karena apa? NISN saat ini sangat sulit untuk diterbitkan apabila memang identitasnya ini tidak sama. Satu, kemudian untuk pengajuan NISN ini butuh proses, tidak sebentar. Minimalnya ya apabila cepat itu pasti tidak lebih dari 1 bulan sudah terbit. Tetapi apabila memang sangat banyak yang mengajukan NISN, maka bisa berbulan-bulan teman-teman. Dan resikonya apabila memang sampai hampir lulus belum terbit NISN juga, maka teman-teman tidak akan dapat dinyatakan lulus, karena syarat untuk lulus itu memiliki NISN. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, kita harus saling kontrol, menjaga data pribadi, dan juga saling koordinasi dengan operator sekolah yang sudah mengelola datanya. Jadi bagi teman-teman semuanya, harap digarisbawahi bahwa data ini sangat penting bagi kita semuanya. Dan untuk keberlanjutan, karena NISN ini akan selalu dipakai mulai dari jenjang PAUD hingga SMA ya, sambil nanti mendaftar ke perguruan tinggi. Karena untuk mendaftar ke perguruan tinggi membutuhkan cross check NISN. Karena untuk mengetahui apakah sudah benar-benar lulus dari lembaga SMA sederajat. Itu ya. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan sebuah solusi bagi teman-teman semuanya yang mengalami kendala masalah cek NISN tidak ditemukan. Terima kasih bagi teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel ini, dan subscribe tentunya apabila belum subscribe, dan nyalakan notifikasinya apabila saya upload video terbaru bisa langsung muncul notifikasi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.